Laut biru ada di setiap jenis industri. Kamu cuma perlu lebih teliti dalam melihatnya. Cara terbaik untuk mengalahkan kompetisi adalah dengan tidak bersaing dalam kompetisi. Temukan laut birumu yang tersembunyi, dan kerja kerasmu akan terbayarkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Blue Ocean Strategy karya Wei Chan Kim dan Rene Morburn. Buku ini membahas tentang teori laut biru dalam dunia bisnis. Jadi, di teori ini ada dua jenis laut, yaitu laut merah dan laut biru. Laut merah atau Red Ocean diibaratkan sebagai pasar yang penuh persaingan berdarah-darah, makanya disebut laut merah. Jadi di sini kompetitornya sangat banyak, dan akhirnya perusahaan banting harga hingga titik terendah. Sedangkan laut biru atau Blue Ocean adalah kondisi pasar dengan kompetitor yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, tugas kita adalah menemukan si laut biru ini, bukan berkompetisi di laut merah. Menariknya, kalau kamu berhasil menemukan laut biru, kamu akan jadi game changer di bisnis tersebut. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama, jangan berusaha untuk mengalahkan kompetitor. Laut merah menggambarkan semua industri yang sudah ada saat ini. Perusahaan berusaha untuk mengalahkan pesaingnya dari permintaan pasar yang sudah ada. Ketika pasar sudah semakin penuh dengan kompetisi, maka masing-masing perusahaan tidak punya pilihan lain selain banting harga. Contoh sederhana adalah penjualan biskuit dengan rasa coklat. Ini kan banyak banget pesaingnya ya. Misal produk A sedang promo, beli 2 gratis 1. Pasti orang yang biasa mengkonsumsi produk B jadi beli produk A karena sedang diskon. Nah, inilah yang menyebabkan pertarungan di Laut Merah sangatlah ketat. Ada salah satu ide yang menurut saya merupakan strategi Laut Biru pada masanya. Saya tidak sengaja menemukan ada yang jual es batu tapi dari stainless steel di online shop. Saya pikir orang yang punya ide itu sangatlah brilian. Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau, pasti orang makin suka minum yang dingin. Tentunya suatu saat laut biru pasti akan berubah jadi merah. Ketika pasarnya semakin besar dan banyak pesaing masuk, di saat itulah kamu mencari laut biru yang lain. Kedua, inovasi sebagai kunci menemukan laut biru. Apa yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya? Kenapa ada perusahaan yang sukses dan ada perusahaan yang gagal? Jawabannya terletak pada inovasi dengan memberikan nilai tambah atau disebut dengan value innovation. Jadi, Kim menjelaskan kalau konsumen tidak harus memilih antara nilai tambah atau harga yang terjangkau. Itulah tugas kamu untuk cari tahu apa yang konsumen pikirkan dan berusaha menciptakan produk yang bisa menyeimbangkan antara harga dan nilai tambah. iTunes adalah salah satu contoh inovasi yang merubah industri musik secara signifikan. Saat itu, di awal tahun 2000-an, MP3 merupakan teknologi canggih di mana orang bisa mengirim lagu melalui internet dalam waktu singkat. Kemudahan ini melahirkan banyak website yang memberikan lagu bajakan. Hal ini membuat industri musik yang dulunya bergantung pada penjualan CD semakin rugi, karena orang udah nggak beli lagi CD yang mahal, mending download aja yang gratis. Nah, kebiasaan orang download file bajakan membuat Steve Jobs melahirkan iTunes. Jadi awalnya, iTunes tuh punya kemampuan untuk burn CD ke dalam komputer. Setelah itu, dia berkembang menjadi tempat di mana orang bisa download lagu secara legal, kemudian bisa mindahin juga ke perangkat yang lain. iTunes sukses karena mereka berhasil menjawab permintaan pasar soal lagu digital yang legal. Ketiga, temukan laut biru yang tersembunyi. Laut biru memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kamu bisa nemuin laut biru ketika kamu keluar dari persaingan laut merah. Atau kamu juga bisa nemuin itu tersembunyi di tengah laut merah. Ketika semua perusahaan sibuk berkompetisi di laut merah, orang yang cerdas mampu mencari peluang di laut biru. Salah satu tipsnya yaitu melihat rantai produksi dari sebuah produk. Misalnya, saat ini kan penjualan online makin meningkat. Apalagi kebiasaan orang mulai berubah sejak COVID-19. Nah, mungkin kamu bisa fokus pada produk pendukung. Misalnya, daripada kamu ikut jualan masker, gimana kalau kamu jual plastik untuk penyimpanan masker? Pasti yang jual masker butuh plastik dong untuk bungkus produknya sebelum dijual. Nah, plastik kamu akan jadi produk pendukung bagi si penjual masker, karena mereka pasti butuh dong plastik untuk bungkus produknya sebelum dijual. Selain produk pelengkap, kamu juga bisa ubah strategi jualannya. Ini yang dilakukan oleh perusahaan kesehatan dari Denmark, yaitu Novo Nordisk yang memproduksi insulin. Awalnya, dia menjual produk langsung kepada dokter untuk diresepkan kepada pasien. Sebagai informasi, insulin digunakan penderita diabetes untuk mengatur kadar gula dalam darahnya. Namun, ketika teknologi makin canggih, Novo Nordisk kemudian meluncurkan produk NovoPen. Ini merupakan produk suntikan insulin yang bentuknya sangat user-friendly dan tidak seperti jarum suntik. Inovasi ini membuat pasien diabetes bisa melakukan injeksi insulin secara mandiri.
Tentu saja ini merupakan game changer dan mengubah bisnis Novo Nordisk ke Laut Biru, yaitu penjualan langsung ke konsumen. Laut Biru ada di setiap jenis industri. Kamu cuma perlu lebih teliti dalam melihatnya. Cara terbaik untuk mengalahkan kompetisi adalah dengan tidak bersaing dalam kompetisi. Temukan laut birumu yang tersembunyi, dan kerja kerasmu akan terbayarkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!